Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mesri Kayanada dengan NIM 362041311029 dari kelas 3A Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan magang yang saya ikuti di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Oma Organik. P4S Oma Organik adalah lembaga pelatihan pertanian yang dikelola secara swadaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani, yaitu mandiri benih, mandiri pupuk, dan mandiri biopestisida, serta mempunyai daya tawar terhadap sistem pertaniannya. Untuk materi yang saya ikuti selama berada di P4S Oma Organik, ada beberapa materi, yaitu yang pertama, kultur agen pengendali hayati, di mana ini terbagi menjadi dua macam, yaitu APH cair dan juga APH padat. Yang kedua yaitu pembuatan serbuk minuman herbal dari kunyit putih, jahe, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pembibitan dan persemaian tanaman hortikultura. Yang keempat yaitu pembuatan PGPR. Yang kelima yaitu pembuatan asam amino. Yang keenam, pembuatan nata de aloe vera dari lidah buaya. Yang ketujuh adalah casting. Di sini saya akan fokus ke satu materi, yaitu tentang asam amino. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Secara umum, ada lebih dari 20 asam amino dalam proses biosintesis. Selain manusia, tanaman juga membutuhkan asam amino untuk meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya asam amino secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas fisiologi tanaman. Secara umum, tanaman mampu mensintesis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia yang kompleks, namun membutuhkan energi yang besar. Selain dibuat oleh tanaman itu sendiri, asam amino juga dapat diperoleh dari luar dengan cara memberikan pupuk asam amino ke tanaman, yang dapat diaplikasikan dengan cara disemprot ke semua bagian tumbuhan atau dikocor ke tanah. Sifat kimia asam amino. Asam amino mempunyai dua gugus kimia penyusun yang saling berlawanan sifat, yaitu gugus amina atau NH2 yang bersifat basa dan gugus karboksil COOH yang bersifat asam. Akibat adanya dua gugus ini, maka asam amino dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Sifat ini disebut unfounder. Apabila kedua gugus tersebut terion, maka dalam sebuah molekul asam amino akan terdapat dua buah ion yang berbeda, yaitu COO negatif dan NH3 negatif. Fungsi pupuk asam amino. Asam amino memiliki 3 peran dalam pertumbuhan tanaman, yaitu yang pertama, sumber tanaman nutrisi nitrogen. Yang kedua, agen cladding untuk ion logam. Asam amino memiliki fungsi ion logam cladding dan mudah membawa unsur-unsur medium yang dibutuhkan oleh tanaman ke dalam tanaman. Juga, asam amino meningkatkan pemanfaatan berbagai nutrisi tanaman. Asam amino adalah promotor dan katalis untuk sintesis berbagai jenis enzim pada tanaman dan memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman. Namun, asam amino mudah berasimilasi dan terurai oleh bakteri di dalam tanah, sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar dalam tanah. Sebaliknya, itu dibuat menjadi pupuk daun dan disemprotkan pada daun untuk memungkinkan tanaman menyerap asam amino dan elemen lainnya langsung melalui daun. Adapun cara pembuatannya yaitu, yang pertama, cuci rumput laut sampai bersih, putih, dan rasa asinnya hilang. Yang kedua, rendam dengan air kelapa lalu disisihkan. Yang ketiga, blender atau salep atau haluskan lidah buaya. Apabila mesin tersendat, dapat ditambahkan air kelapa. 4. Blender manggot dan kitin tidak terlalu halus. 5. Masukkan semua bahan ke dalam jerigen,
Untuk proses fermentasi secara anaerob selama 1 bulan, berikan lubang yang diberikan selang kecil pada tutup botol. Masukkan ujung selang ke dalam botol berisi air untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Dan yang keenam, setelah 1 bulan fermentasi, asam amino sudah jadi, yang ditandai dengan tidak adanya bau busuk melainkan bau khas fermentasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.